Pernah kebayang nggak hidup di negara yang pemerintahannya berubah terus, kabinetnya jatuh berkali-kali, dan rakyatnya hidup ketidakpastian? Itulah Indonesia sebelum demokrasi terpimpin dimulai. Hai teman-teman, Indonesia dulu pernah mengalami masa demokrasi parlementer. Tapi sistem itu nggak stabil karena kabinetnya sering jatuh. Untuk mengatasi kekacauan itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membuat Indonesia kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945. Dan sejak itu, kekuasaan pemerintah berpusat pada Presiden. Namun, nyatanya kekuasaan Presiden jadi terlalu besar, seperti menunjuk langsung anggota MPRS dan diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Dalam politik luar negeri, Indonesia membedakan negara menjadi Old Devo dan Nevo, dan lebih dekat ke negara-negara Nevo. Hubungan dengan Malaysia memanas setelah berdirinya Federasi Malaysia tahun 1963, sampai Indonesia mengeluarkan Dwi Korah dan bahkan keluar dari PBB pada 1965. Indonesia juga ikut mendirikan gerakan non-blok sesuai politik bebas aktif sejak gagasan KAA tahun 1955 dan resmi tahun 1961. Dengan Belanda, Indonesia berkonfrontasi karena Irian Barat tidak diserahkan langsung sesuai KMP. Indonesia memutuskan hubungan dengan warga Belanda dan mengeluarkan Trikora sampai akhirnya tercapai New York Agreement tahun 1962. Dalam ekonomi, Soekarno menerapkan ekonomi terpimpin, menurunkan nilai uang, membekukan simpanan besar, dan mengeluarkan dekon. Meskipun hasilnya belum berhasil memperbaiki kondisi secara sosial, budaya, ajaran Naskom, dan membuat PKI semakin kuat dan mempengaruhi pendidikan, media, hingga kesenian. Manifesto kebudayaan muncul sebagai bentuk penolakan tapi malah dilarang pemerintah.